Ni hao para senior, balik lagi sama Bang Day nih cuy. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya cuy. Di chapter sebelumnya, Tian Buyi ngobrol sama Sueci, ngomongin hubungan Sueci sama Xiaofan. Tian Buyi niat lamarin Sueci sama Wenmin buat Songdaren sama Xiaofan. Sueci sampai malu-malu tapi mau gitu. Ya pokoknya Sueci jadi seneng gitu dah. Tapi pas suasana lagi seneng, tiba-tiba Dao Xuan dateng. Dan yang lebih kaget, Xiaofan juga dateng. Panjang umur dia diomongin, malah nongol. Ya udahlah, kita lanjut aja ke chapter 204 ya. Tapi sebelum lanjut, minimal like dulu dong. Terus subscribe kalau senior berkenan. Oke, kita gaskan aja ke alur ceritanya. 旧时意，沧桑过，还继父，上新人。依照寂寞，换宿醉。 Tawa serak nan aneh tiba-tiba memecah keheningan, membuat semua orang tersentak. Sumbernya adalah sosok misterius yang diselimuti aura hitam. Ia menyeringai, lalu berkata, "Guru dan murid bertemu kembali, sungguh mengharukan." Guili menarik nafas panjang, mencoba menenangkan gejolak di dadanya. Pandangannya tidak lepas dari Tian Buyi. Terlalu banyak perasaan bercampur di dalam hatinya. Tian Buyi pun merasakan hal serupa. Kejut awalnya perlahan mereda, digantikan oleh gelombang emosi yang sulit dijelaskan. Namun, pengalaman panjang membuatnya cepat menata diri. Raut wajahnya menegang. Ia menatap tajam sosok berkabut hitam itu dan berkata dengan nada mengejek, "Mereka berdua murid sekte Qingyun. Kalau sudah berani bertindak sejauh ini, apa kau bahkan takut memperlihatkan wajahmu di depan mereka?" Guili tertegun. Sosok itu ternyata punya hubungan dengan sekte Qingyun. Lebih mengejutkannya lagi, nada bicara Tian Buyi seolah ia tahu persis siapa orang itu. Perasaan di hati Guili semakin rumit. Sementara itu, Lu Sueci menatap Guili dengan senyum samar. Merasa diperhatikan, Guili pun menoleh. Senyum lembut itu dipadu sorot mata yang penuh kehangatan yang jarang ia lihat, membuat hatinya bergetar. Ada rasa lega sekaligus bahagia. Namun tiba-tiba wajah Lu Sueci memerah dan ia buru-buru memalingkan pandangannya. Guili hanya bisa terdiam, bingung dengan perubahan itu. Di saat yang sama, sosok misterius mendengus dingin dan menunjuk Guili. Dia juga murid sekte Qingyun. Tian Buyi menjawab tegas tanpa ragu. Dia adalah murid ketujuh puncak bambu besar. Muridku, Tian Buyi. Kau keberatan, senior Dao Xuan? Tubuh Guili bergetar hebat. Wajahnya terkejut luar biasa. Ia menatap gurunya dengan mata terbelalak. Bibirnya bergerak ingin berkata sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Lalu seakan tersadar, ia menarik nafas dalam-dalam. Dengan tatapan penuh luka, ia memandang sosok misterius itu dan berkata dengan suara bergetar, "Ketua sekte Dao Xuan." Sosok misterius itu tertawa. Aura hitam yang menyelimutinya tiba-tiba bergolak hebat, berputar bagaikan pusaran badai, lalu perlahan memudar. Kabut itu menghilang, memperlihatkan wujud aslinya. Janggut panjang tergerai hingga ke dada, wajah berwibawa. Siapa lagi kalau bukan ketua sekte Dao Xuan, pemimpin besar sekte Qingyun, nama yang pernah mengguncang dunia. Begitu wajah itu terlihat, Guili refleks mundur. Hatinya serasa diikat ribuan benang kusut. Lu Sueci sudah menduga kemungkinan ini. Namun saat benar-benar menyaksikan wajah orang itu, orang yang selalu ia hormati sejak lama, hatinya tetap bergetar hebat. Wajahnya memucat, tubuhnya pun sedikit bergetar. Meski raut wajah Dao Xuan masih sama seperti dulu, sorot matanya kini benar-benar berbeda. Kilatan dingin yang memancar dari tatapan itu mengandung aura mengerikan. Tanpa ada kebajikan dan welas asih yang dulu melekat erat padanya, Guili menatapnya, alisnya perlahan berkerut, pandangannya semakin tajam. Orang di hadapannya inilah yang telah mengubah jalan hidupnya. 10 tahun lalu, di puncak Tongtian, pedang Suxian menghantam, menghancurkan jiwa Biao sekaligus mengubur Zhang Xiaofan dan melahirkan sosok baru bernama Guili. Tidak pernah ia bayangkan suatu hari ketua sekte Dao Xuan akan menjadi seperti ini. Dia bukan lagi pemimpin agung yang dihormati semua orang, melainkan seseorang yang tubuhnya dipenuhi kekuatan iblis yang mengerikan, meski kultivasinya tetap sedalam lautan.
Dao Xuan tiba-tiba menoleh, tatapan setajam pisau menembus Guili. Dulu, sebagai Zhang Xiaofan, Guili memandangnya bagaikan dewa. Kini, hanya dengan tatapan itu, hatinya bergetar tanpa sebab, dan ia mengepalkan tangannya erat-erat. Dao Xuan berkata, "Kau ingin membunuhku?" Guili menarik nafas dalam-dalam. Dengan satu kibasan tangan, cahaya biru berkelebat. Tongkat pelahap jiwa muncul di genggamannya. Kilau biru bercampur garis merah darah memancarkan hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Ketua sekte Dao Xuan melirik tongkat itu sekilas. Bibirnya terangkat membentuk senyum mengejek, namun ia tidak menanggapi. Ia hanya memutar tubuh, mengalihkan tatapannya pada Tian Buyi, lalu mengulang pertanyaan yang sama. "Kau ingin membunuhku?" Tian Buyi menjawab dengan tegas, "Iya." "Kau bisa membunuhku?" "Tidak bisa pun harus bisa." Suara Tian Buyi dingin dan mantap. Dao Xuan tertawa keras. Tawanya menggema di desa terbengkalai itu, membuat bulu kuduk berdiri. Lalu ia berkata, "Bagus, dulu aku sudah tahu. Selain aku dan Wan Jianyi di generasi Qingyun saat ini, baik dari nyali maupun talenta, kau memang yang paling hebat." Wajah Tian Buyi menggelap. Pelan-pelan ia berkata, "Apa gunanya sekarang membicarakan itu?" Ketua sekte Dao Xuan tiba-tiba mengangkat alis. Suaranya menggema lantang. "Baik, sekarang aku tanya, kenapa kau ingin membunuhku?" Tubuh Tian Buyi sedikit bergetar. Ia terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Di wajah Dao Xuan tiba-tiba muncul guratan kepedihan. Tidak sejalan dengan sosoknya yang kini dikuasai iblis. Namun entah kenapa terpancar begitu jelas. Suara Dao Xuan kembali terdengar. "Adik junior Tian, kau ingin membunuhku? Apakah demi rasa hormat pada moralitas dan keadilan? Demi kebenaran dunia ini?" Dada Tian Buyi sesak, pikirannya kacau. Sudah lama sekali ia tidak mendengar panggilan adik junior Tian. Hatinya sempat goyah, tapi hanya sejenak. Ia menggertakkan gigi dan menjawab dengan tegas, "Kau telah jatuh ke jalan iblis dan berbuat kejahatan. Jika aku tidak membunuhmu, kau akan menimbun dosa yang lebih besar dan mencelakai dunia." Dao Xuan tertawa panjang, tawa penuh sindiran. Lalu ia berkata, "Kata-kata yang benar-benar mulia. Baiklah, kalau begitu, masihkah kau ingat kenapa aku bisa jadi seperti ini?" Wajah Tian Buyi menegang, hatinya bergetar keras, tapi bibirnya terkunci, tidak sanggup menjawab. Dao Xuan mendengus dingin. Ia menoleh ke arah Lu Sueci, lalu berkata, "Paman gurumu ini tidak mau bicara. Kalau begitu, kau saja yang menjawab. Katakan padaku, kenapa aku bisa berubah jadi begini?" Wajah Lu Sueci semakin pucat, bibirnya bergetar. Namun ia tidak sanggup menatap sorot tajam ketua sekte Dao Xuan. Ia hanya terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Haruskah ia mengungkap bahwa 10 tahun lalu ketua sekte Dao Xuan demi aliran kebenaran dan peperangan melawan dewa binatang demi umat manusia, 2 kali ia mempertaruhkan nyawanya menggunakan formasi pedang Zuxian hingga akhirnya jatuh ke keadaan seperti ini. Keheningan menyelimuti reruntuhan desa itu. Meski hatinya terjerumus ke jalan iblis, kesadaran ketua sekte Dao Xuan tetap jernih. Dan kata-katanya kini menekan semua orang seperti beban tak kasat mata. Tangan Tian Buyi tidak kunjung terangkat untuk menyerang. Dalam hatinya, Tian Buyi tahu betul dan Lu Sueci pun memahaminya. Kalau ketua sekte Dao Xuan tidak pernah berhutang kepada dunia, kepada aliran kebenaran atau umat manusia, justru jasa-jasanya sudah tidak terhitung. Seandainya Dao Xuan benar-benar kehilangan akal dan mulai membantai rakyat tak bersalah, Tian Buyi meski kalah kekuatan tidak akan ragu menghunus pedangnya. Tapi sekarang Dao Xuan bertanya dengan kesadaran penuh, dan itu membuat mereka terpojok, tidak bisa maju ataupun mundur. Di tengah ketegangan itu, suara Guili tiba-tiba terdengar. "Umat manusia dan dunia ini tidak ada hubungannya denganku. Apapun jasa yang pernah kau lakukan, aku tidak peduli. Aku hanya ingin membalaskan satu hal. 10 tahun lalu, satu tebasan pedang yang membunuh Biao." Belum sempat suaranya hilang, tongkat pelahap jiwa di tangannya memancarkan cahaya biru menyilaukan, memancarkan hawa dingin yang segera menyelimuti seluruh desa terbengkalai. Suara tajam membelah udara. Guili menggerakkan senjatanya, sosoknya melesat secepat kilat, menyerang lurus ke arah ketua sekte Dao Xuan. Wajah ketua sekte Dao Xuan sedikit berubah. Ia tidak menyangka
Guili mampu berkembang sedahsyat ini hanya dalam 10 tahun. Tongkat pelahap jiwa yang tampak lambat, namun sebenarnya itu sangat cepat. Memancarkan cahaya biru menyala, itu teknik terkuat Qingyun. Taiji Xuan Qingdao, Tian Buyi dan Lu Sueci yang menyaksikan dari samping terkejut dari kekuatan yang terpancar. Guili telah melampaui ranah Yuqing, menembus ke ranah Shangqing, bahkan samar-samar menyentuh ranah legendaris, yaitu ranah Taiqing. Keduanya saling berpandangan, mata mereka penuh keterkejutan. Tian Buyi hanya heran, sedangkan di mata Lu Sueci, di balik keterkejutannya, sempat terlintas bayangan kecewa yang amat tipis, namun kilatan bahagia segera menghapusnya. Tak ada yang tahu kalau di balik tahun-tahun penuh penderitaan, Guili memperoleh banyak kesempatan langka. Kini, ia adalah satu-satunya orang yang menguasai keempat jilid kitab surgawi, warisan misterius dari zaman kuno yang rahasianya tidak terbatas dan jejaknya dapat ditemukan di hampir semua aliran besar dunia kultivasi. Tongkat pelahap jiwa menghantam, mengiringi raungan angin memekakan telinga. Ketua sekte Daoshuan membiarkan aura hitam bergulung di sekitarnya, namun wajahnya tetap setenang batu karang. Ia mengangkat tangan kanan, jarinya membentuk segel pedang. Cahaya biru keluar dari telapak tangannya, membentuk diagram Taiji. Begitu terbentuk, diagram itu berputar cepat, memanggil angin dan petir. Energi yin dan yang membanjiri udara, menerangi desa gelap gulita dengan pusaran raksasa bercahaya, menahan serangan tongkat pelahap jiwa sebelum mencapai sasarannya. Benturan pun terjadi. Tongkat pelahap jiwa menghantam tepat di pusat diagram Taiji. Kekuatan dari dua teknik besar saling beradu, namun yang terdengar hanya suara tajam berdesing membelah udara tanpa ledakan. Tanpa dentuman, diagram Taiji terdorong mundur, namun tidak terlalu jauh. Seluruh daya serang tongkat pelahap jiwa terkuras, sinar birunya meredup, nyaris terseret masuk ke pusaran diagram Taiji yang berputar sangat cepat. Guili berteriak keras, tubuhnya melesat ke udara. Tongkat pelahap jiwa bergetar hebat lalu kembali ke genggamannya. Ketua sekte Daoshuan hanya melirik dingin, senyum tipis penuh ejekan terlihat di bibirnya. Dengan satu gerakan jari, cahaya biru diagram Taiji memancar lebih terang dan melesat mengejar sosok Guili di udara. Suara keras memenuhi langit. Tubuh Guili berkelebat, kadang tampak, kadang lenyap. Gerakan itu secepat kilat seperti hantu. Namun ketua sekte Daoshuan seolah bisa menembus semua tipuan itu. Diagram Taiji terus mengejar tanpa henti. Jaraknya kian dekat. Akhirnya gerakan Guili melambat. Diagram Taiji menyusul di belakangnya. Mata Daoshuan berkilat dingin. Diagram itu membesar 4 kali lipat dan menebas dari atas, siap menghancurkannya. Tubuh Lu Sueci bergetar. Tian Buyi entah kenapa justru mengangguk pelan. Namun tepat sebelum tebasan itu mengenai sasarannya, wajah ketua sekte Daoshuan berubah. Ia berteriak aneh dan tiba-tiba melesat ke langit, meninggalkan diagram Taiji yang masih berputar. Diagram itu menghantam udara kosong dan hancur berkeping-keping. Sementara sosok Guili telah lenyap di tempatnya. Tanah di tempat Daoshuan berdiri tiba-tiba bergetar hebat, disusul ledakan yang menggelegar. Dalam radius 6 hingga 7 meter, bumi seakan bergolak. Bebatuan dan tanah terlempar ke udara, sementara bangunan reot di dekatnya hancur berkeping-keping. Dari pusaran debu itu, tanah dan batu melesat deras, mengejar Daoshuan yang sudah berada di udara. Dalam sekejap, Daoshuan yang menyerang kini dipaksa bertahan. Namun Daoshuan sama sekali tidak gentar. Aura hitam di tubuhnya bergetar, lalu berkumpul di depannya membentuk dinding kabut pekat. Naga tanah yang dahsyat itu menghantamnya dengan suara menggelegar, memercikan kilat-kilat halus di udara. Gelombang kejut yang tercipta menyapu ke segala arah, melumat sisa-sisa desa hingga menjadi debu. Pohon-pohon besar tercabut dari akarnya dan terlempar jauh. Tian Buyi dan Lu Sueci terbang menghindar meski berada di udara. Angin tajam itu masih terasa seperti pisau yang menyayat kulit, menunjukkan betapa dahsyatnya benturan itu. Perlahan, dinding kabut hitam Daoshuan mulai menekan balik. Naga tanah yang diciptakan Guili pun terdorong mundur. Guili memang sudah sangat maju dalam kultivasi, tetapi
Dalam hal kedalaman Dao, ia masih tertinggal dibandingkan Dao Xuan. Tian Buye menatap pusaran angin dan petir itu. Wajahnya sangat kesal. Ia akhirnya menggertakkan gigi, lalu melesat dengan pedang api merah yang menyala membara. Tubuhnya menyatu dengan pedang, tampak seperti naga api yang meraung ke langit. Serangan itu memaksa Dao Xuan bergerak cepat menghindar. Dinding kabut hitam pun lenyap, kembali menyelimuti tubuhnya. Naga tanah raksasa hancur tercerai-berai, jatuh seperti hujan debu. Guili muncul di samping, wajahnya tegang, namun tanpa tanda-tanda kelelahan. Pertarungan tadi cukup membuktikan, meski Dao Xuan berada di tingkat Taiching, Guili mampu menahannya. Jika kabar ini tersebar, namanya akan mengguncang dunia. Tian Buyi yang gagal menghantam sasaran langsung berbalik. Dao Xuan kembali menghindar sambil mencibir. Sekarang kau mau turun tangan? Kau sudah melupakan moral dan kebenaranmu itu. Tian Buyi mendengus, berdiri tegak di udara, lalu berkata, jasamu memang besar, tapi kini kau telah masuk ke jalan iblis. Aku bertindak demi sekte, demi dunia, dan demi para leluhur Qingyun. Guili sempat menoleh, hatinya diliputi tanda tanya. Tetapi ini bukan saatnya bertanya. Tian Buye kembali melancarkan serangan. Api pedangnya menyelimuti langit. Guili hanya ragu sesaat sebelum ikut terbang menyerang. Dua kultivator hebat menghantam bersamaan. Dao Xuan akhirnya mengeluarkan kekuatan sejatinya. Jari-jarinya membentuk segel, menggerakkan pedang tak terlihat. Sementara kabut hitam di tubuhnya berubah-ubah tanpa henti, menyerang dan bertahan. Lalu tiba-tiba berganti menjadi cahaya suci sebening kristal, memunculkan jurus-jurus Qingyun yang luar biasa kuatnya, silih berganti. Di udara, Dao Xuan mampu menghadapi Tian Buye dan Guili tanpa sedikit pun terdesak. Tian Buye menyerang dengan ayunan pedang yang bagaikan mampu membelah gunung dan membalikkan lautan. Bahkan Dao Xuan yang begitu kuat terpaksa mundur beberapa langkah untuk menghindar. Dalam celah waktu singkat itu, Tian Buye tiba-tiba teringat sesuatu dan berteriak kepada Guili, "Lao Chi, hati-hati, dia masih punya pedang Susien." Jantung Guili seketika berdegup kencang. Ia tahu betul kekuatan dahsyat pedang Susien itu. Ingatan 10 tahun lalu di puncak Gunung Qingyun kembali menghantam benaknya. Sosok hijau yang jatuh itu masih membekas dalam hatinya. Mata Guili memerah, cahaya merah darah berkobar. Ia meraung marah. Serangannya berubah menjadi hantaman mematikan dan tanpa ragu. Tian Buye sempat terkejut. Namun, ia paham apa yang memicu muridnya itu. Ia hanya menghela nafas dan kembali mengejar untuk membantu. Guili kini bertarung seperti orang yang tidak peduli dengan nyawanya. Dao Xuan tidak menyangka perubahan mendadak ini. Beberapa kali ia dibuat kewalahan oleh serangan bertubi-tubi. Namun, tingkat kultivasinya sudah berada di puncak. Meski Guili menyerangnya membabi buta dan Tian Buye semakin menggencarkan tekanan, perlahan Dao Xuan mulai membalikkan keadaan. Ia memang belum menguasai pertarungan sepenuhnya, tapi jelas ia tidak terdesak. Tian Buye semakin terkejut. Ia tahu kakak seperguruannya ini adalah jenius yang tidak tertandingi. Tetapi baru kali ini ia benar-benar merasakan hebatnya Dao Xuan. Bahkan ia mulai bertanya-tanya, apakah jalan Dao sang senior sudah begitu dalam? Meski pedang Susien merusak pikirannya, tingkat kultivasinya sama sekali tidak terpengaruh. Pertarungan semakin sengit. Guili menyerang semakin nekat. Namun Dao Xuan tetap bertahan rapat dan sesekali melakukan serangan balik yang mematikan. Jika bukan karena Tian Buye yang berkali-kali menolongnya di saat kritis, Guili mungkin sudah terluka parah. Tepat saat Tian Buye mulai merasa cemas, terdengar teriakan panjang yang nyaring. Sosok berpakaian putih melayang masuk ke pertempuran. Cahaya biru menyilaukan turun dari langit. Pedang Tianya memancarkan aura spiritual yang menyelimuti angkasa. Lu Sueci akhirnya ikut bertarung. Kini, ketiga ahli besar menyerang bersama. Situasi langsung berubah drastis. Sekuat apapun Dao Xuan, ia tidak mungkin menghadapi mereka bertiga sekaligus. Tekanan seperti gunung menghantam dari segala arah. Semakin lama semakin berat. Ketiganya memiliki kultivasi mendalam dan senjata luar biasa. Dao Xuan sendiri bertarung tanpa senjata, hanya mengandalkan kekuatan Dao-nya. Itu saja sudah cukup menunjukkan betapa tingginya tingkatannya. Namun di hati mereka bertiga muncul pertanyaan yang sama. Di mana pedang Susien? Mengapa ia belum mengeluarkannya? Ketika tekanan semakin menekan,
dan Dao Xuan tampak hampir tidak sanggup bertahan. Matanya tiba-tiba memancarkan cahaya dingin yang menyapu mereka bertiga sekaligus. Guili dan yang lainnya langsung merasa hatinya bergetar. Sebelum sempat bereaksi, Dao Xuan meledakkan kekuatan dahsyat bagaikan badai. Mereka bertiga sontak mengerahkan kekuatan penuh untuk menahan serangan itu. Dalam sekejap, celah tercipta. Dao Xuan memanfaatkan kesempatan itu. Aura hitam menyelimuti wajahnya. Tangan kirinya terangkat, tangan kanannya di depan dada membentuk segel sambil melantunkan mantra-mantra aneh dan menyeramkan. Kilatan hitam pekat muncul di ujung jarinya, berkedip-kedip lalu lenyap. Di langit malam terdengar suara lolongan dari alam gaib, penuh kesedihan yang menusuk jiwa. Aura yin menyebar, angin dan awan bergulung-gulung di langit. Guili dan Lu Sueci langsung menyadari bahwa Dao Xuan akan melepaskan jurus terlarang yang sangat berbahaya. Mereka hendak menyerang, namun sebelum sempat bergerak, terdengar suara aneh, tajam dan menyayat, seperti ada sesuatu yang pecah di dekat mereka. Suara itu datang dari sampingnya. Rasa mencekam menyebar ke hati mereka. Keduanya refleks berhenti dan berbalik. Di belakang mereka, Tian Buyi terdiam. Wajah Tian Buyi kaku, berdiri di udara dengan pedang api merah yang masih memancarkan cahaya. Namun tubuhnya sama sekali tidak bergerak. Dan suara aneh yang seolah merobek hati itu berasal dari tubuh Tian Buyi. Baiklah teman-teman, sampai juga di akhir cerita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Like bila kalian suka dengan Jade Dynasty. Jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan alur ceritanya. Dadah!